Oke guys, selamat malam, salam kartu tarot, salam zodiak. Nah, ketemu lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan membahas terkait 12 zodiak, mulai dari pekerjaan, keuangan, bahkan asmara. Nah, di malam hari ini guys, sebelum saya memberikan informasi terkait satu zodiak yang akan saya bahas mengenai keadaannya, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan informasi terkait ke-12 zodiak tersebut, mulai dari pekerjaannya, asmaranya, bahkan keuangannya. Nah, di malam hari ini guys, saya akan membahas satu zodiak, di mana satu zodiak ini agak membuat saya merasa terganggu gitu terhadap beberapa komentar-komentar dari subscriber saya gitu. Saya akan merespon komentar dari beberapa subscriber saya perihal apakah hubungan dia ini suatu hubungan di mana merupakan hubungan justice atau hubungan karma, di mana hubungan karmanya itu akan kembali lagi atau tidak gitu. Nah, saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu ini akan menggambarkan satu zodiak terkait asmaranya gitu. Nah, sebelum saya memulai atau memberikan informasi terkait satu zodiak yang akan saya bahas, bagi teman-teman yang ingin melakukan readingan secara pribadi terhadap saya sudah mencantumkan nomor WA pribadi saya di kolom deskripsi gitu. Nah, zodiak yang akan saya bahas di malam hari ini yaitu zodiak Aries gitu. Dimana pembahasan saya apakah hubungan yang lama akan kembali lagi atau kamu dihadapkan suatu hubungan justice gitu atau hubungan karma, dimana hubungan justice ini kembali pisah kembali gitu. Nah, sebelum saya membuka kartu ini, saya mengingatkan kepada teman-teman, terkadang kartu yang saya buka ini bisa bersifat resonate ataupun tidak bersifat resonate, tergantung bagaimana teman-teman menyikapinya gitu. Kita mulai saja. Bagi kamu yang berzodiak Aries, apakah hubungan yang kamu lakukan sekarang merupakan hubungan justice atau tidak gitu. Guys, di sini ada 6 kartu telah saya ambil gitu untuk menggambarkan terkait kamu yang berzodiak Aries gitu, dimana kartu di atas ini, dua kartu ini menggambarkan kehidupan kamu di masa lalu. Apakah kehidupan kamu di masa lalu kamu merasakan suatu perasaan yang disakitin, mulai dari asmara kamu atau pekerjaan kamu, bahkan keuangan kamu gitu. Nah, tiga kartu yang di tengah ini guys akan menggambarkan bagaimana keadaan kamu untuk sekarang, saat ini yang kamu jalankan. Apakah perasaan kamu itu merasa nyaman? Begitu juga keadaan pekerjaan kamu tidak merasakan suatu beban atau masih berada di zona aman? Begitu juga keuangan kamu. Nah, kartu terakhir ini, yang satu kartu ini menggambarkan bagaimana kehidupan kamu untuk kedepannya. Kartu ini ada penambahan terhadap kamu
saya akan menambahkan 4 kartu terhadap kamu untuk menggambarkan bagaimana kehidupan kamu di masa akan datang. Apakah kamu akan merasakan suatu hubungan justice atau ada seseorang yang akan menyembuhkan perasaan kamu gitu. Mulai dari pekerjaan kamu, asmara kamu, bahkan keuangan kamu. Nah, kita mulai saja. Bagi kamu yang berzodiak Aries di masa lalu, kehidupan kamu di bidang asmara, kamu itu sudah merasa suatu hubungan yang dilicikin. Suatu hubungan di mana hubungan itu membuat pemikiran kamu semakin kacau gitu. Di mana pemikiran kamu itu kamu merasa dia sudah melakukan kelicikan atas dirimu gitu. Sehingga membuat pemikiran kamu tidak karu-karuan, sehingga kamu berpendapat bahwasannya lebih bagus hubungan kamu yang sebelumnya di masa lalu kamu harus melepaskan, kamu harus menyudahin, karena apa yang kamu terima dan apa yang kamu perbuat di masa lalu terhadap dia tidak sebanding dengan apa yang kamu buat gitu. Kamu sudah merelakan apa yang kamu berikan terhadap dia, tetapi respon dia tidak memberikan sesuai dengan ekspektasimu gitu. Makanya dia melakukan kelicikan terhadap kamu. Itu di dalam bidang asmara. Kalau di bidang pekerjaan, bisa dibilang pekerjaan kamu pun di saat masa lalu kamu itu merasa ada seseorang yang sudah melakukan kelicikan atau kecurangan terhadap kamu gitu. Kartu ini menyimpulkan seseorang yang sudah tersenyum, seseorang yang sudah bahagia atas kelicikannya yang dia lakukan terhadap kamu gitu. Nah, di mana pengaruh ini membuat kamu di masa lalu, kamu lebih berpikir, kamu lebih kuat gitu. Dengan perbuatan kelicikan ini yang kamu terima di masa lalu, kamu justru berpikir secara matang, secara dewasa untuk bertindak gitu. Kamu di sini sangat membutuhkan seseorang. Kamu di sini sangat membutuhkan saran dari orang lain. Di mana saran itu untuk membuat pikiran kamu semakin tenang, untuk membuat apa yang kamu lakukan kamu lebih lepas gitu. Ini kartu di masa lalu kamu. Nah, di masa sekarang apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu rasakan? Nah, di masa sekarang bagi kamu yang berzodiak Aries, untuk sekarang ini yang kamu rasakan itu, kamu seperti seakan-akan berpikiran legowo. Kamu berperasaan seperti pasrah terhadap kehidupan yang terjadi di masa lalu. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan sekarang. Apakah ingin bertahan atau ingin membalas dari perbuatan di masa lalu gitu. Karena ada kartu kelicikan, kelicikan yang dilakukan orang lain terhadap kamu gitu. Nah, berikutnya apa yang akan terjadi bagi kamu zodiak Aries untuk saat ini? Iya, kamu merasa dengan kelicikan yang dilakukan orang lain terhadap kamu untuk kehidupan kamu sekarang, kamu menginginkan suatu pembaruan gitu. Kamu berharap, bahkan kamu kebanyakan menghayal. Seandainya kalau kejadian di masa lalu saya lebih mengerti tindakan-tindakan orang yang ada berada di sekeliling kamu, kamu akan waspada. Tetapi kamu tidak mengetahuinya gitu. Untuk sekarang ini kamu berharap ada seseorang yang akan membantu kamu gitu. Bagi kamu yang berzodiak Aries yang sudah berumah tangga atau
yang ditinggalkan secara tidak jelas. Kehidupan kamu untuk sekarang, kamu itu kebanyakan berharap, kamu itu kebanyakan berhayal. Bukan dalam segi hal yang negatif, tetapi dalam segi hal positif gitu. Karena kehidupan yang kamu jalani sekarang merupakan suatu kehidupan yang ujungnya berpikiran untuk masa depan gitu. Tidak hanya sekedar kehidupan sementara gitu. Terlalu banyak ini kelicikan yang kamu terima dari masa lalu kamu, sehingga kamu berharap antara hitam dan putih. Kamu memilih dan kamu membutuhkan orang yang memberikan saran terhadap kamu gitu. Nah, kartu berikutnya, iya, pikiran kamu sangat kacau untuk sekarang. Bisa saja pikiran kamu itu berada di dalam pekerjaan kamu atau keuangan kamu. Bisa saja pun asmara kamu gitu. Bagi kamu yang masih memiliki pasangan. Tetapi bagi kamu yang belum memiliki pasangan atau yang ditinggalkan, hatimu bergejolak terhadap keadaan yang kamu jalani sekarang. Hatimu bertanya-tanya gitu. Memang kalau dari segi sifat negatif, zodiak Aries itu memang zodiak yang bisa berbuat seenak-enaknya, zodiak yang bisa bertindak semau-maunya. Tetapi dengan sifat dia yang bertindak semau-maunya atau seenak-enaknya, dia memiliki unsur yang peka terhadap perasaan kepada orang lain. Nah, unsur peka atau unsur royal dia terhadap orang lain yang membuat dia kebanyakan dilicikin gitu. Dimanfaatkan orang. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah kamu akan mengalami suatu hubungan justice atau karma? Di sini jelas untuk saat ini kamu tidak akan menjalani hubungan justice, hubungan karma, karena kamu sudah terlalu banyak belajar dari kelicikan orang. Kelicikan yang dilakukan atau kecurangan yang dilakukan orang lain terhadap kamu, sehingga membuat kamu berpikiran untuk selalu waspada, untuk selalu hati-hati, baik dari hubungan asmara kamu, pekerjaan kamu, bahkan keuangan kamu. Kamu di sini lebih hati-hati apabila kamu ingin mengeluarkan sesuatu dari keuangan kamu. Kamu lebih matang untuk mengeluarkannya dan kamu lebih berpikir apakah tujuannya ini baik atau tidak gitu. Kalaupun memang kamu ingin mengeluarkan keuangan kamu akan menyelidikinya gitu. Nah, bagi kamu zodiak Aries yang sedang menjalin hubungan atau sedang berumah tangga, kamu tetap bersabar gitu. Saya tidak tahu apakah saat ini kamu akan merasakan kelicikan dari pasangan kamu. Itu akan terungkap di satu kartu ini dan bantuannya 4 kartu ke depannya gitu. Nah, kita buka saja. Iya. Nah, kartu ini menyimpulkan bagi kamu yang berzodiak Aries, untuk kedepannya, kamu ini lebih tegas. Kamu ini lebih berpikiran secara matang gitu. Karena kamu sudah terlalu banyak belajar dari masa lalu kamu, baik dari hubungan asmara kamu ataupun hubungan pekerjaan kamu terhadap orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Posisinya kamu di sini, kamu sedang memegang, kamu sedang mempertahankan. Saya tidak tahu apa yang sedang kamu pertahankan atau sedang kamu pegang. Yang pastinya dengan keadaan yang kamu rasakan di masa lalu, kamu di sini lebih belajar, baik dalam hubungan asmara kamu atau ada orang yang sedang dekat terhadap kamu, kamu lebih hati-hati terhadap ini orang. Tujuannya apa gitu. Nah, 4 kartu bantuan ini akan menggambarkan keadaan kamu.
Iya, dengan kehidupan kamu di masa lalu, kamu di sini lebih keras, kamu lebih berhati-hati. Kamu tidak mau hal yang akan terjadi di masa lalu akan terjadi lagi di kehidupan kedepannya gitu. Kamu di sini tidak akan pernah lagi. Kamu lebih banyak belajar gitu. Tapi sekedar saya mengingatkan kepada kamu yang berzodiak Aries, mungkin keuangan kamu berada di titik zona tidak aman. Ada satu momen atau satu titik di mana momen itu akan membuat kamu perubahan, akan mengubah kehidupan kamu gitu. Ada pertemuan pertemuan dari, bisa saja saya bilang pertemuan ini dari segi pekerjaan kamu, di mana pekerjaan yang selama ini kamu lakukan akan menghasilkan pundi-pundi rupiah atau akan menghasilkan pemikiran sesuai dengan ekspektasimu. Ada seseorang yang akan memberikan kamu sebuah kejutan gitu. Bisa saja orang yang akan datang terhadap kamu, bagi kamu yang zodiak Aries dalam kehidupan sendiri, ada seseorang yang akan datang. Saya tidak tahu pertemuannya kapan, yang pastinya bisa terjadi di akhir September ini atau awal bulan 10. Ada satu momen atau satu titik membuat kehidupan kamu akan berubah. Nah, kartu selanjutnya, iya, ke pertemuan dalam satu titik ini akan mengubah, akan membuat kamu bahagia gitu. Dimana seseorang sedang memberikan sinyal-sinyal atau respon terhadap kamu, dimana sinyal itu bersifat positif, bisa mengubah kamu dari segi keuangan kamu, pekerjaan kamu gitu. Nah, kartu terakhir, apa yang akan terjadi bagi kamu? Wow, saya sih mengharapkan bagi kamu yang berzodiak Aries, kamu harus membuang perasaan kamu di masa lalu kamu. Mungkin memang di masa lalu kamu kebanyakan dilicikin, kebanyakan dicurangin, tetapi untuk saat ini atau kedepannya kamu harus membuang itu gitu. Kenapa saya membilang kamu harus membuang? Ketika kamu masih bertahan dalam zona atau fase memikirkan kelicikan itu, kamu akan berada di dalam satu circle yang kamu tidak tahu harus berbuat apa. Kamu harus membuang gitu. Biar kehidupan yang baru datang, kehidupan lama kamu buang, agar apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan itu berbuah manis. Di sini, jika kamu masih tetap memikirkan hal kelicikan atau kecurangan yang dilakukan orang lain terhadap kamu di masa lalu, kamu akan stuck, akan berada di dalam satu circle gitu. Di mana circle itu tidak akan memberikan suatu pemikiran yang positif terhadap kamu, akan memberikan suatu pemikiran yang negatif. Makanya saya tekankan bagi kamu yang berzodiak Aries, kamu harus mengubah kehidupan kamu. Kamu harus bisa lepas terhadap ikatan perasaan kamu gitu. Oke, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.